Waduh, pemirsa, ini dia film yang ditunggu-tunggu tahun ini, Squid Game 3. Tanpa basa-basi lagi, berikut alur filmnya. Film diawali dengan adegan kekalahan para pemberontak di film Squid Game 2. Mereka pun menyerah dan dihabisi oleh pasukan Pink, kecuali pemain nomor 246 yang ditembak hanya di bagian pinggang oleh pasukan Pink 11 agar tetap hidup. Pink 11 pun meminta kelompok Pink lain untuk diajak ke ruang operasi rahasia untuk mengeluarkan organ dalam, alias jeroan. Berbeda dengan yang lain, justru peti mati Gi-hun alias pemain nomor 456 sengaja ditaruh di ruangan para pemain. Sementara itu, di kapal laut terjadi perdebatan atas hilangnya si pilot drone. Atas saran si kapten, pencarian pulau pun ditunda dan memutuskan untuk mencari pilot drone yang baru. Gi-hun pun mulai membuka matanya. Dia terbangun dari peti itu. Dia heran dan bertanya-tanya kemana para pemain lain yang ikut dengannya saat memberontak. Seketika, uang dalam celengan besar itu bertambah karena 35 pemain yang tereliminasi. Gi-hun pun emosi, merasa bersalah dan tak terima kenapa dia tetap dibiarkan hidup. Walah-walah, si kapten kapal yang mulai khawatir menelpon si bos. Lalu ia mendapat perintah untuk menghabisi mereka semua jika terjadi hal-hal yang ditakuti. Penentuan suara pun dimulai. Semua pemain kembali memilih 2 tombol sakral itu, sedangkan Gi-hun tangannya diborgol dan dianggap abstain alias tidak ikut memilih. Hasilnya 18 pemain memilih untuk berhenti dan 41 pemain memilih untuk melanjutkan permainan. Waduh. Di tempat lain, satu pemain 246 akan dioperasi. Para pasukan Pink pun membuka topeng mereka. Namun, Pink 11 yang ternyata seorang perempuan menembaki pasukan Pink lain kecuali si dokter. Si dokter justru dipaksa untuk menyelamatkan nyawa pemain 246 oleh si Pink 11. Sesaat setelah pembagian makanan, si nenek ini masih percaya dengan Gi-hun. Anaknya si kacamata ini menceritakan bahwa si gondrong lah yang harusnya disalahkan karena tindakan pengecutnya yang menyebabkan kegagalan pemberontakan di aksi Squid Game 2. Gi-hun pun menengok ke arah si gondrong dengan tatapan emosi. Di tempat lain, si mantan detektif Wang didatangi oleh si rentenir. Dia pun menyampaikan kecurigaannya pada si kapten kapal atas hilangnya si pilot drone. Permainan akan segera dimulai. Saat menaiki tangga, para mayat pemberontak itu digantung dan dipertontonkan sebagai peringatan untuk para pemain lain agar tidak melakukan pelanggaran lagi. Sampailah mereka di sebuah ruangan. Mereka disuruh mengambil 1 bola secara bergantian dengan 2 warna yang berbeda. Permainan ini seperti petak umpet. Pemain yang mendapatkan warna biru tugasnya mencari pintu keluar dengan bekal kunci yang mereka miliki. Sedangkan yang mendapatkan berwarna merah adalah mereka yang tugasnya mencari pemain biru untuk mereka bunuh dengan berbekal sebilah belati yang sudah diberikan. Wadidaw. Di dermaga kapal, pilot drone baru akhirnya didatangkan. Mereka semua kembali untuk melanjutkan pencarian pulau. Namun tidak dengan si Pacoy. Si rentenir itu tidak ikut dengan mereka dan memutuskan untuk menyelidiki si kapten kapal yang mencurigakan itu. Waduh. Sementara itu, beberapa peserta memilih untuk bertukar warna dengan peserta lain karena faktor kedekatan emosional. Sedangkan si gondrong mulai emosi dan terganggu karena selalu ditatap oleh Gi-hun yang justru balik menyalahkannya. Dan permainan pun dimulai. Kelompok biru memasuki ruangan labirin terlebih dahulu. Mereka memutuskan untuk berpencar agar mudah mencari pintu keluar. Selang beberapa menit kemudian, tim merah pun menyusul dan mulai mencari pemain biru dengan berbekal sebilah pisau. Begitupun dengan Gi-hun. Ia melangkah penuh dendam. Wadidaw! Pemain 246 mulai siuman. Pink 11 pun membunuh si dokter. Tim merah memasuki ruangan labirin beratap bintang itu dengan waktu 30 menit. Mereka harus menemukan dan membunuh pemain rompi biru agar bisa lanjut ke permainan selanjutnya. Namun, Gi-hun terlihat tetap mengingkar si gondrong kuncir itu. Wala-wala. Sementara itu, si waria, si nenek, dan si hamil pergi bersama. Mereka pun menyadari bahwa kunci pintu yang mereka kalungkan tersebut memiliki mata kunci untuk lubang pintu yang berbeda. Sedangkan pemain nomor 333 dan 124 rupanya bekerja sama agar lawan mudah untuk dibunuh. Benar saja, mereka berdua berhasil membunuh seorang pemain di sebuah ruangan. Beberapa waktu kemudian, si cupu menemukan kalung salib Thanos yang tertinggal yang berisi narkoba. Dia pun memberanikan diri untuk mengkonsumsinya. Si hamil terjatuh saat menaiki tangga, tulang kakinya retak dan tak bisa berjalan normal. Si waria pun berhasil menyelamatkan 2 wanita sahabatnya itu di sebuah ruangan. Sampai akhirnya air ketuban si hamil pun pecah dan siap melahirkan. Waduh! Di lorong lain, si dukun bertabrakan dengan si kuncir dan tak lama berpapasan dengan Gi-hun. Dia pun mempengaruhi Gi-hun untuk mengejar dan membunuh si kuncir. Bahkan si dukun berhasil menemukan pintu keluar, namun sayangnya dia hanya memiliki 1 kunci. Lalu si bapak tua licik ini berhasil mengelabui pemain merah dengan berpura-pura mati.
Dia pun selamat dan bertemu dengan si dukun untuk bekerja sama membuka pintu keluar. Lantaran di bapak-bapak tampang koruptor ini memiliki dua buah kunci yang berbeda. Walah, si hamil pun akhirnya melahirkan seorang bayi perempuan berkat bantuan si nenek dan si waria sahabatnya. Alhamdulillah, si nenek pun memutus tali pusar dengan pisau kondenya. Si waria akhirnya kembali bertarung dengan pemain merah di ruangan sebelah. Lagi-lagi dia berhasil menang. Hebat juga nih bencong. Dia pun tersadar bahwa ruangannya itu memiliki pintu keluar. Ia mencoba ketiga kuncinya dan berhasil terbuka. Parah! Namun, dia memutuskan untuk kembali menemui dua sahabatnya agar bisa keluar bersama. Tak disangka saat itu juga, si pemain 333 menusuknya dari belakang pintu dan si waria pun tewas terbunuh di depan kedua sahabatnya. Innalillahi. Sungguh adegan yang emosional sekali. Si nenek dan perempuan itu pun membawa bayinya untuk pergi ke ruang sebelah, menemukan pintu keluar. Di tempat lain, si bapak tua inilah yang berhasil keluar duluan dengan membodohi si dukun. Si dukun yang terpojok di ruangan akhirnya justru terbunuh oleh si cupu yang saat itu terkena pengaruh narkoba. Akhirnya Gi-hun menemukan si kuncir. Si kuncir berusaha menjelaskan dan meminta maaf atas kesalahannya. Gi-hun pun tak tega membunuhnya. Ternyata justru si kuncir berbalik mencoba menusuk Gi-hun. Mereka pun berkejar-kejaran sampai akhirnya tersudut di pintu buntu. Gi-hun pun mencekik si kuncir hingga tewas. Kembali ke ruangan si nenek dan si bayi. Mereka yang tinggal sedikit lagi membuka pintu keluar. Ternyata dikejutkan oleh kedatangan si kacamata berkostum merah yang tak lain dan tak bukan adalah putranya si nenek itu. Si kacamata alias si Yongsik pun hendak membunuh si perempuan yang baru melahirkan itu. Namun dicegah oleh ibunya. Bahkan tiba-tiba saat pisau belati itu hendak ditancapkan ke perempuan itu, justru punggung Yongsiklah yang tertembus pisau konde ibunya. Benar, ibunya sendirilah yang membunuh si kacamata alias Yongsik alias putra satu-satunya itu. Lagi-lagi pemandangan yang menguras emosi pemirsa. Widih! Semua mayat dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam peti. Beberapa pasukan pink merupakan tamu VIP yang ingin merasakan sensasi bermain langsung. Satu persatu pemain yang tersisa memasuki ruangan sampai terdengar suara tangisan bayi yang mengejutkan isi ruangan. Junhe si ibu bayi itu menyusui bayinya yang terus merengek, sementara nomor 333 menatapnya dari kejauhan. Dan uang dalam celengan pun bertambah seiring akan dilakukan voting kembali. Di tempat lain, para tamu menikmati jamuan makan malam. Di kapal, drone akhirnya diterbangkan. Si Pak Choi pria rentenir itu menelep detektif kembali dan mengatakan bahwa para nelayan setempat tidak ada yang mengenal si kapten kapal. Kembali para pemain diberikan haknya untuk menentukan kelanjutan permainan. Si nenek memohon kepada para pemain untuk menghentikan permainan, namun hasilnya sudah bisa ditebak. Di ruang operasi, pasukan Pink mengidentifikasi kematian rekan-rekannya. Pink 16 memasuki kamar kerjanya, sedangkan Pink 11 mencoba menyusup melalui lubang ventilasi. Walah! Sementara itu, drone mulai menangkap gambar yang diyakini tempat permainan berlangsung. Tak disangka Pink 11 berhasil memasuki ruangan petugas dan meminta disiapkan sebuah kapal agar bisa keluar dari tempat itu. Ternyata si detektif Wang berhasil sampai ke pulau itu. Ia pun teringat akan kejadian yang menimpanya kala itu. Malam harinya, si nenek curhat pada Gi-hun tentang putranya yang selalu merasa bersalah dan sempat melakukan bunuh diri. Namun, pada akhirnya, dialah yang membunuh putranya dengan tangan sendiri. Dia pun memohon pada Gi-hun untuk menyelamatkan Junhe dan bayinya. Namun, Gi-hun tak menggubrisnya. Di tempat lain, si rentenir berhasil menemukan rumah si kapten kapal. Ia menemukan beberapa barang bukti berupa foto, seragam, topeng, dan sejumlah uang yang disimpan di sebuah lubang di bawah kandang buldognya. Namun, ia tertangkap oleh polisi malam itu juga. Waduh, esok harinya, petugas Pink memasuki ruangan dengan membawa sebuah peti mati. Ternyata, peti itu untuk jasad si nenek yang telah gantung diri. Innalillahi. Permainan selanjutnya akan segera dimulai. Ternyata mereka disiapkan permainan lompat tali. Namun, dengan tali baja yang kokoh dan harus melewati sebuah jembatan rel potong yang memiliki ketinggian puluhan meter.
Waktu pun dimulai. Selama 20 menit mereka harus melewati jembatan itu. Tak satu pun pemain yang berani melangkah duluan. Sampai akhirnya si cupu menunjukkan kalung salib itu pada si nomor 124 dan melemparnya ke jembatan. Pemain 124 pun dengan terpaksa mengambilnya. Dia melompat dan berhasil mendapatkan kalung itu. Namun ternyata kalung itu kosong yang membuatnya terjatuh. Wah wah wah. Akhirnya Gi-hun menggendong bayi perempuan itu dan bertekad melewati jembatan. Semangat Gi-hun! Dengan susah payah dia pun berhasil melompat dan melewati jembatan itu. Namun saat Gi-hun ingin menjemput Junhe, ternyata pemain lain sudah berbaris di jembatan melompat dan berusaha melewatinya. Bahkan pemain nomor 96 justru menjerumuskan pemain lain yang sudah berhasil melewati jembatan. Sialan, ayak wae. Waduh, pemain nomor 96 terus menjatuhkan para pemain lain satu persatu berjatuhan. Namun Gi-hun berhasil meyakinkan dan mencegah hal itu. Sementara waktu terus berjalan, Gi-hun dan nomor 96 bersih tegang. Namun Gi-hun berhasil mencongkel mata pemain 96 dan menjatuhkannya. Namun Junhei, pemain nomor 222 alias si ibu bayi itu, sudah tak sanggup lagi melanjutkan permainan dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Lanjut ke pemain 11 dan 16, mereka akhirnya bisa lolos dan pergi dari tempat itu. Akhirnya, 8 pemain yang tersisa dipastikan lolos ke permainan terakhir. Namun ternyata si bayi itu diputuskan oleh juri berhak untuk menggantikan ibunya, yakni pemain nomor 222. Sontak para pemain lain memprotes keputusan itu. Mereka pun hendak membunuh si bayi tak berdosa itu, namun dicegah oleh petugas. Sebagai ucapan selamat karena lolos ke babak final, mereka pun diberikan hadiah. Sementara itu si rentenir terus berusaha meyakinkan polisi yang menangkapnya. Dia menjelaskan temuannya sebagai barang bukti, namun pihak polisi menganggapnya sebagai omong kosong. Di kapal, tim mulai menyusun rencana untuk memasuki pulau itu. Seorang staf polisi menelpon kapten kapal dan mengatakan bahwa telah terjadi perampokan di rumahnya. Sementara si rentenir dengan memaksa polisi, dia berhasil menghubungi detektif Huang dan mengatakan bahwa si kapten kapal merupakan komplotan dari permainan keji itu. Kapten akhirnya menembaki anggota tim pencari pulau. Namun dia pun berhasil dibunuh oleh detektif Huang. Wah wah wah, seperti halnya di Squid Game pertama, hadiah untuk para pemain yang lolos ke babak final adalah jamuan makan malam. Para pemain menyantap makanan dengan lahap, begitupun dengan si bayi yang diberikan susu. Nyam nyam nyam. Mereka juga diberitahu aturan permainan selanjutnya, untuk bebas memilih 3 pemain yang ingin mereka eliminasi. Hasil voting pun sudah bisa dipastikan, mayoritas pemain tetap ingin melanjutkan permainan. Sementara itu, saat Pink 11 dan 16 berhasil menggunakan kapal bot untuk meninggalkan pulau, justru Pink 11 memilih kembali dan menyuruh Pink 16 untuk pergi menjauh. Dia hanya ingin Pink 16 kembali menyelamatkan putri kesayangannya yang terkena kanker. Menjelang tidur, Gi-hun diundang petugas untuk menemui bosnya. Sampai di ruangan si bos, dia diberi hadiah berupa pisau untuk membunuh para pemain lain saat mereka terlelap tidur. Si bos menyarankan hal itu agar dia dan bayi itu bisa tetap hidup dan bisa keluar dari tempat ini tanpa harus melanjutkan permainan terakhir. Nah, saat itu jugalah si bos membuka topeng hitamnya. Jeng jeng jeng, langkah terkejutnya Gi-hun. Ternyata si bos adalah pemain nomor 001 yang dulu sempat bermain dan bekerja sama dengan dirinya. Dengan perasaan campur aduk, Gi-hun sepertinya ingin membunuhnya. Namun seperti biasa, dia tak kuasa untuk melakukannya. Gi-hun pun pergi meninggalkan ruangan itu dan kembali ke tempat tidurnya. Lagi-lagi, Pink 11 berhasil menyusup kembali melalui ventilasi. Sementara itu Gi-hun dengan sebilah pisaunya mendekati si bapak tua yang sedang terlelap tidur. Rupanya dia hendak menggorok lehernya. Momen ini rupanya mengingatkan si bos kala dia menjadi pemain dalam permainan yang sama. Namun lagi dan lagi, Gi-hun mengurungkan niatnya untuk membunuh. Nah, ini dia. Permainan final pun akan dimulai. Para pemain memasuki arena. Ternyata terdapat 3 buah tugu dengan warna dan bentuk yang berbeda. Persegi, segitiga, dan lingkaran. Di tempat lain, Pink 11 yang berhasil masuk mengancam pengawas untuk menghapus berkas pemain nomor 246.
Sampai di dalam lift terjadi pertarungan yang menyebabkan Pink 11 tertusuk. Namun saat pengawas lengah, dia pun berhasil meraih senjata apinya dan menembaki si pengawas hingga tewas. Permainan dimulai dengan aturan setiap tugu harus ada yang disingkirkan, dan pemain yang tersisa adalah pemenang dan berhak meraih hadiahnya. Si bapak berdiskusi dengan yang lain untuk memilih satu orang melalui voting agar tidak saling mendorong. 222번을 탈락시키는 게 맞는 것 같습니다. 이익입니다. 뭔데? 탈락시키면 돼요. Hasilnya di tugu pertama ini, si pemuda Cupula yang dikorbankan. Dia didorong oleh pemain 333 dengan sebatang besi. Di tempat lain, Pink 11 akhirnya menemukan gudang berkas. Dia pun membakar data-data para pemain. Oke, lanjut ke ronde 2. Ditunggu segitiga ini, para pemain memilih si bayi untuk dikorbankan. Namun Gi-hun berhasil menjaganya. Sementara itu di luar sana, Pink 16 dikejar dan ditembaki oleh pasukan Pink lain. Namun akhirnya bisa bertemu dan ditolong oleh detektif Huang. Akhirnya kembali ke permainan. Saat Gi-hun dan bayinya akan didorong, justru pemain 333 mendorong pemain lain. Dia melakukan itu karena ternyata si nomor 333 adalah bapaknya si bayi itu. Walah, ternyata begitu. Para pemain memukuli dan menginjak-injak pemain nomor 309 yang dianggap paling lemah dan berniat untuk dikorbankan. Gi-hun pun sempat baku hantam dengan pemain nomor 203 sampai akhirnya pemain 203 tertusuk dan tewas oleh Gi-hun. Sedangkan pemain nomor 353 berhasil terdorong dan jatuh oleh si nomor 333. Waduh, si nomor 333 juga berhasil mendorong si bapak tua itu dengan tongkat besi itu. Kini tersisa 4 pemain. Namun si nomor 309 yang sudah babak belur itu justru menjatuhkan diri dari tugu segitiga itu. Akhirnya tersisa 3 pemain yang berada di tugu kedua ini. Gi-hun, pemain 333 dan si bayi itu. Detektif Huang dan rekannya menolong si Pink 16 dan menunjukkan arah pulau itu berada. Sementara itu, 3 pemain ini bergegas menuju tower ketiga. Namun saat Gi-hun bersiap menyeberangi tangga, si pemain 333 justru mengancam dengan pipa besi dan memintanya untuk menyerahkan bayi itu. Para tamu undangan pun takjub dengan akal bulusnya si 333. Di dalam gudang berkas, si Pink 11 menemukan data dirinya. Dia pun membakar semua data pemain yang ada. Sementara itu, detektif Huang bersiap menuju pulau. Gi-hun pun menuruti permintaan si 333. Si bayi itu ditaruhnya di jembatan, lalu si 333 mengambil dengan tongkat besinya. Saat itu juga Gi-hun mencabut pelatihnya. Dan saat detik-detik terakhir, Gi-hun pun berlari dan berhasil melompati tower itu. Keduanya bertarung sengit, namun si 333 lagi-lagi mengancam Gi-hun dengan akan melempar bayinya jika tak menyerahkan pisaunya. Dasar pengecut. Gi-hun membalut lengannya dengan jaket. Mereka kembali bertarung dan benar saja lengan Gi-hun tertusuk oleh pisau itu. Namun beberapa saat kemudian keduanya terperosok. Gi-hun yang hanya bergelantungan pada besi menahan pemain 333 itu dengan kain jas hitamnya. Tak lama si 333 pun akhirnya terjeutuh. Syukurin. Gi-hun berhasil kembali menaiki tower itu. Sementara itu, detektif Huang sampai ke pulau itu. Namun sepertinya ia terlambat. Saat Pink 11 hendak bunuh diri, ia melihat dan mendengar suara tangisan bayi yang mengurungkan niatnya. Gi-hun menginjak tombol timer dan untuk terakhir kalinya Gi-hun mencium kening si bayi itu. Dan Gi-hun memutuskan untuk terjun dari tower itu. Oh my god! Dan permainan pun berakhir. Si bos memerintahkan seluruh personil untuk meninggalkan pulau. Dia pun membawa bayi itu sebagai pemenang permainan. Huang sempat melihat si bos yang tak lain adalah kakaknya. Akhirnya seluruh pasukan melarikan diri dan aula pun diledakkan. Duar! 6 bulan kemudian, pemain 246 bertemu kembali dengan si Pink 11. Kondisi putrinya Qin membaik, sedangkan Pink 11 pergi ke Cina untuk mencari putrinya yang sempat dikabarkan masih hidup. Si Pak Choi alias rentenir pun bebas dari penjara dan mendirikan sebuah motel. Sementara detektif Huang harus mengurusi bayi itu dengan modal ATM berjumlah 456 juta won. Sementara itu, si bos mengirimkan paket pada putrinya Gi-hun yang berada di Amerika. Saat di lampu merah, si bos pun melihat agen dakci perempuan sedang bermain dengan pria bewok di sebuah lorong. Apakah ini menandakan bahwa permainan cumi alias Squid Game selanjutnya akan diadakan di Amerika? Kita tunggu saja, sampai jumpa!